رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. Alhamdulillah الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والحاملون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sallallahu alaihi. Kita berlindung kepada Allah dari segala setan yang beragam, yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allazina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan diri mereka, a'zamu darajatan Allah, maka memberikan ketinggian beberapa derajat. Wa ulaika hum faizun, dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Surah Taubah ayat yang ke-20. Kaum muslimin sedaya yang berbahagia, hamba Allah yang dimuliakan, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua selagi kita masih hidup di atas dunia ini dan di akhirat nanti insyaallah. Hari ini Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kesempatan, kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga mampu hadir ke masjid ini dalam rangka berzikir kepadanya. Semoga langkah kita akan menghapus semua dosa-dosa kita, dan semoga duduknya kita di masjid ini, di tempat yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini dan di hari yang mulia ini, Allah memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita. Semoga salam kita doakan kepada Allah, kita akan selalu disampaikan pada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, hamba yang dimuliakan, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang musibah yang paling indah
Takwa adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Dan takwa adalah senjata yang paling ampuh dan melawan musuh dan setan yang sedang menyesatkan. Takwa akan diberikan kepada manusia-manusia pilihan, dan orang bertakwa akan memberikan petunjuk yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang benar dan lurus ketika dia berdoa, maka doanya akan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka komitmen kita adalah, orientasi kita adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kasih sayang Allah yang besar diberikan kepada umat Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak semua manusia bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang yang taat kepada manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara kaum muslimin, sejujurnya bahagia Allah yang dimuliakan. Kita masih berada di tahun baru Islam 1440 Hijriah. Secara kualitas dan kuantitas masih, kalau kita bicara masalah umur kita hari ini, mungkin jumlahnya bertambah, namun kualitasnya sudah berkurang. Semakin hari semakin berkurang. Lalu hari ini kata Imam Hasan Basri bahwa kita manusia adalah dalam rangka penantian, menunggu masa, menunggu giliran untuk menuju yang namanya ambang kematian. Hanya perbedaan jarak dan waktu. Ada yang menunggu puluhan tahun, ada yang menunggu beberapa tahun, ada yang menunggu beberapa bulan, dan ada yang menunggu beberapa hari, dan bahkan ada yang menunggu dengan jam. Maka semua adalah hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Hasan Basri adalah bahwa hidup manusia adalah sama dengan hari ke hari. Ketika hari berlalu, maka sebagian dari manusia juga sebagian akan berlalu. Saudara kaum muslimin, berbahagia Allah yang dimuliakan. Dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa Allah katakan bahwa orang yang beriman dan orang yang berhijrah itu didasari akhir ayat meraih kemenangan. Tapi sebelum meraih kemenangan, kita bicara pertama tentang hijrah. Kenapa Nabi hijrah? Apakah Nabi takut hijrah ke Madinah itu karena takut dari kaum Quraisy? Tidak. Ternyata rahasia itu adalah bukan karena ketakutan Nabi, tapi dalam rangka pengembangan Islam sesungguhnya. Dan Nabi melihat bahwa di Mekah tidak mungkin lagi Islam dikembangkan. Nabi hijrah ke Taif, tetapi juga tidak mungkin. Maka di Madinah ternyata nanti bisa disamakan Islam. Ini rahasia pertama. Lalu kalau kita bicara hijrah hari ini, bahwa hijrah artinya berpindah, hijrah orang yang melangkah, hijrah orang yang meninggalkan, hijrah berubah. Manusia hari ini adalah melangkah dari perbuatan yang tercela kepada perbuatan terpuji, melangkah dari selama ini dia malah beribadah kepada rajin beribadah. Manusia berubah dari perbuatan maksiat kepada perbuatan yang maksiat. Manusia meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia berpindah kepada yang dikenal Allah Subhanahu
Nabi katakan al-muhajiru man hajara ma nahawa anhu. Orang yang sungguh-sungguh pindah itu adalah orang yang tidak berpindah dari apa yang Allah tidak Allah SWT. Artinya kan orang yang sungguh-sungguh dalam itu adalah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati aturan Allah dalam hidup dan kehidupan. Maka saudara kaum muslimin sedang bahagia amal yang dimuliakan. Lalu yang kedua, perintah wajah hati fisabilillah, berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh di Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika masa Rasul berjuang itu dalam rangka peperangan mengembangkan Islam, kemudian Nabi berhijrah untuk mencari keluarga kaum Ansor, persaudaraan. Namun hari ini Bapak dan Saudara, perjuangan kita adalah memberantas kemaksiatan atau dengan kata lain adalah amal ma'ruf nahi munkar. Allah katakan untuk ummah urjanil nas ta'amul ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat manusia kita hari ini katakan umat yang terbaik. Tapi kapan kita yang terbaik? Kata Allah, kalau kita sudah sanggup ta'amul bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang terbaik menurut Allah kalau kita mampu memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada kemungkaran keadaan. Maka kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa yang melihat satu kemungkaran, kemaksiatan, maka kata Nabi, hendaklah kamu merubah, mencegahnya dengan diri, dengan tanganmu dan kekuasaanmu. Kamu kata Rasul, kalau kamu tak mampu dengan kekuasaan, kamu tak punya kekuasaan bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pemimpin, maka takutlah pada lisan. Sampaikan dengan dakwah lisan, bisa dengan dakwah bilhal, bisa dengan lisan, dengan ucapan yang terbaik, sehingga kemungkaran tidak bisa terjadi. Namun kata Nabi, itu pun kamu tidak sanggup, tapi adalah kamu membenci kemaksiatan, kamu membenci kemungkaran, itulah bahagian dari Sulaiman Al-Fatihah. Para saudara kaum muslimin juga yang boleh memuliakan, sekaitan dengan itu hari adalah hari Halil, hari anti narkotika nasional. Salah satu tujuan besar Islam yang dalam kaidah fikih disebut maqasid syariah. Pertama adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan berharap. Lima inilah bahwa sesuatu tujuan Islam sesungguhnya, maka ini mesti dilaksanakan. Maka dalam hari ini hari anti narkotika nasional, kita sampaikan bahwa narkoba hasilnya dilarang dan diharamkan. Al-Quran katakan ya allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang beriman akan jauhi minuman khamar, jauhi perjudian, menginasi dan panah, karena semua itu perbuatan setan kalau kamu meminum yang mana. Maka tugas hari ini Bapak dan Saudara adalah menyampaikan kepada kita Al-Laku Amiku Satu Al-Quran yang menjelaskan kamu wajib diperintah memelihara dirimu Amiku Satu. Ini kita harga
mampu dalam diri kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita. Kita mampu datang ke masjid, maka kita membawa keluarga kita datang ke masjid beribadah. Kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka kita adalah mampu membawa keluarga kita kepada tempat yang baik. Maka seorang suami dia wajib bernasihat kepada istrinya. Orang tua wajib bernasihat kepada anaknya. Mama wajib bernasihat kepada keponakannya. Maka kata Allah, kalau kamu memberikan nasihat, memberikan tausiah, maka pertama kata Allah adalah wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah terlebih dahulu, besarkan Allah terlebih dahulu. Kalau suami bernasihat kepada istrinya, agungkan Allah, sebut nama Allah, karena istri akan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mau nasihat kepada anaknya, agungkan Allah, besarkan nama Allah, karena anak akan dari orang tua. Seorang mama mau nasihat, tausiah kepada keponakannya, agungkan Allah, besarkan nama Allah, sebut nama Allah, karena keponakan datang dari Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Yang kedua apa kata Allah, wasiat bapak, bersihkan pakaiannya, sucikan dirimu, yang memakannya hal yang baik, yang dipakai yang terbaik, insya Allah tausiah akan diterima. Maka kita adalah apa bahayanya narkoba? Pertama, narkoba itu bisa merusak akidah dan ibadah. Karena orang pencari narkoba dia akan lalai dalam beribadah, bahkan cenderung untuk melakukan dosa-dosa besar. Ini pertama. Yang kedua bisa merusak akal. Allah memuliakan manusia dengan akal. Karena perbedaan manusia lain banyak pada akalnya. Namun narkoba, minuman keras itu merusak akal manusia sehingga kehilangan kemampuan berkesehatan. Maka jangan. Udah apalagi dia bisa menghancurkan kesehatan. Kajian kesehatan bahwa narkoba, minuman keras itu akan merusak otak. Dia akan merusak jantung, dia akan merusak hati, dia akan merusak ginjal. Gangguan kejiwaan, bahwa bisa kematian akibat overdosis. Ini ya bahayanya. Kenapa lagi bisa menghancurkan keluarga? Kalau sudah tertangkap, maka mereka akan hancur. Ini bukan larangan Islam. Apalagi meningkatkan kriminalitas. Jadi perang adalah menghancurkan masa depan generasi bangsa. Apa kata Allah di ayat 9? Wal yaghshal ladzina uqratu min khalfihim dzurriyyatan ya'afa khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang tua merasa khawatir, merasa cemas kalau nanti meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Bisa lemah imannya, bisa lemah fisiknya, lemah fisikisnya, dan juga bisa lemah ekonominya. Maka kata Allah, sila ucapan perkataan yang baik, sampaikan yang terbaik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang menang, menjadi orang yang berkahi hidup dan kehidupan kita. Tapi dari syarat amar ma'ruf nahi munkar. Tapi itu ia Allah Subhanahu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
ويا أيها المسلمين والحاضرون ويغفر الله لكم وإن يتقوا الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا ما يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله